Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 65, Qin Yun membuat jimat kulit binatang dengan sangat lancar, tetapi butuh waktu sedikit lebih lama daripada membuat jimat kertas, tetapi kekuatan jimat kulit binatang jauh lebih kuat daripada jimat kertas. Kulit binatang perlu diproses sebelum dapat diukir di atasnya. Ini semua dilakukan oleh Yang Siyue. Dia menggunakan kekuatan internal dari 9 lapisan tubuh bela diri untuk memproses kulit binatang, dan efeknya adalah yang terbaik. Guru, roh bela diri macam apa Xiao Yuemei itu? Tanya Qin Yun. Xiao Yuemei adalah ancaman besar, jika dia bisa mengerti sedikit, itu akan membantu sampai batas tertentu. Jiwa bela diri dari kedua saudara perempuan itu sangat misterius. Dikatakan bahwa bahkan orang tua mereka tidak mengetahuinya. Yang Siyue menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tidak mengungkapkannya, kebanyakan orang tidak tahu tentang jiwa bela diri saya. Jiwa bela diri berosilasi Qin Yun sendiri juga tersembunyi, yang lain tidak tahu jiwa bela dirinya sendiri, sehingga mereka dapat mengejutkan mereka selama pertempuran. Bakat Xiao Yuemei juga menakutkan, mengapa dia tidak dipilih langsung oleh Akademi Bela Diri tingkat Xuan. Qin Yun selalu bingung dengan ini. Yang Siyue menyerahkan setumpuk kulit binatang kepada Qin Yun, dan menghela nafas pelan, untuk dipilih langsung oleh Akademi Bela Diri tingkat Xuan. Anda harus menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh Akademi Bela Diri. Mungkin dia tidak mau menyetujuinya syarat-syarat itu. Qin Yun tiba-tiba menduga bahwa Yang Siyue mungkin terikat oleh kondisi ini, jika tidak, dia tidak akan datang ke Akademi Hua Lingwu untuk menjadi guru. Dia bertanya dengan suara rendah, Guru, terakhir kali Anda mengekspos semangat bela diri Anda di depan semua orang, apakah Anda ditegur oleh Tian Xuan Wuyuan? Yang Siyue membelai rambutnya dengan genit, dan berkata sambil tersenyum, saya diberitahu beberapa kata, dan ada hal lain yang harus saya lakukan ketika saya kembali. Serius membuat jimat, jangan terlalu banyak bertanya. Qin Yun tahu bahwa Yang Siyue memperlakukannya dengan sangat baik, jadi dia sangat khawatir dia akan menghadapi situasi yang buruk. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Qin Yun membuat 4 jimat dalam 1 jam. Dia bekerja selama 10 jam berturut-turut dan beristirahat selama 2 jam. Ini berlangsung selama 3 hari. Dia membuat total lebih dari 100 jimat api dan petir, yang semuanya terbuat dari kulit binatang. Kemudian dia menyempurnakan Thunder Rune Bracer, yang sangat kuat sehingga bisa melukai salah satu lengan Qin Zhengfeng. Yang Siyue mengambil Thunder Rune Bracers, dan berkata sambil tersenyum, biarkan saya membantu Anda mengumpulkan energi internal untuk Thunder Rune Bracers. Energi internal saya relatif kuat. Setelah mendengar ini, Qin Yun tersenyum dan mengangguk. Dia menyerahkan gelang Thunderlane lainnya juga. Karena hal-hal ini tidak dibatasi selama kontes. Hal ini perlu untuk melengkapi sebanyak mungkin. Akhirnya, dia membuat setelan dari kulit binatang dan mengukir pola cahaya ke dalamnya. Pola cahaya adalah sejenis pola roh yang dapat menyembuhkan luka dan mendetoksifikasi, sama langka dan berharganya dengan pola alkimia, dan juga sangat rumit, dia baru menguasainya baru-baru ini. Duan Gan masuk dengan ekspresi serius di wajahnya, Qin Yun, jika kesehatanmu baik-baik saja, sebaiknya kamu naik peringkat dengan cepat. Yang Siyue bertanya, apa yang terjadi? Duan Gan mengangguk, Qin Yun berkompetisi dengan Qin Feng sebelumnya, dan ada banyak masalah, terutama di Istana Tianqin. Untuk menarik napas lega, dengan segala cara, dia ingin menyembuhkan Qin Feng yang terluka parah. Seharusnya sangat mudah. Cepat sembuh, dan kemudian dia pasti akan menantangmu. Mampu menggunakan senjata spiritual selama kompetisi seni bela diri, jika keluarga kerajaan Tianqin tidak mengeluarkan biaya, mereka pasti akan membiarkan Qin Feng melengkapi tubuh dengan senjata spiritual. Keluarga kerajaan Tianqin juga memiliki kemampuan ini. Duan Gan memandang Yang Siyue, dan melanjutkan, Qin Zhengfeng memiliki banyak kontak di Tianxuan Wuyuan, jadi dia pasti bisa mendapatkan bantuan dari beberapa orang di Tianxuan Wuyuan. Setelah mendengar ini, Yang Siyue sedikit mengernyit, menatap Qin Yun, dan berkata, kamu menantang Qisue, yang berada di peringkat kelima, sekarang, dan menangkan tempat pertama secepat mungkin. Oke, aku akan pergi sekarang. Qin Yun mengangguk. Begitu Qisue menerima berita bahwa Tulong menantangnya, dia langsung bergegas ke panggung kompetisi utama. Semua orang tahu bahwa selama kontes antara Tulong dan Qin Feng, dia terluka parah oleh Qin Zhengfeng yang melanggar peraturan. Bahkan jika Anda beristirahat selama beberapa hari, Anda pasti tidak akan pulih. Sekarang di kota Kaisar Tianqin, ada berita bahwa Qin Feng telah pulih,
jadi semua orang mengira Tulong khawatir akan balas dendam oleh Qin Feng, jadi dia segera menantang Qisue. Di panggung kompetisi, Qisue mengenakan celana ketat merah, alisnya tinggi, dan dia berkata dengan bangga, "Saya mendengar bahwa Anda adalah pandai besi tua. Anda menyelamatkan Qi Meilian, jalang kecil, apakah kalian berdua berzina?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa Qi Meilian diselamatkan oleh pria bertopeng dan dibawa ke aula pola aneh, dan kemudian tidak pernah keluar. Melihat semua orang tertawa, Qisue juga mencibir dengan keras, dan melanjutkan, "Mungkin dia takut gila dengan wajah jelek dan tua di bawah topengmu. Berkat kamu, dia diturunkan menjadi orang biasa, negara yang bermartabat. Seorang putri, tapi berselingkuh dengan orang lain. Dia sama berbudi luhurnya dengan ibu budaknya." Qin Yun mendengarkannya dengan tenang, dan berkata dengan suara rendah dan serak, "Mulut baumu sangat bau, aku khawatir tanganku akan robek." Itu juga karena Meng Feiling tidak memiliki peluang, jika tidak, mulut Qisue akan terkoyak. Kontes dimulai. Teriak wasit. Qisue diam-diam menggertakkan giginya dengan kebencian. Begitu kontes dimulai, dia melepaskan beberapa energi internal yang berubah menjadi pedang es untuk memukul Qin Yun. Qin Yun mendengus teredam dan menginjak dengan keras, meninggalkan jejak kaki yang dalam di atas batu bata di tanah. Tetapi batu bata tidak pecah, dan kekuatan internal dapat melelehkan batu, yang mengejutkan banyak prajurit tua. Keterampilan ledakan Qi, gelombang. Qin Yun membuka tangannya, mendorong telapak tangannya, dan gelombang Qi terbang dengan kuat seperti gunung yang meraung dan tsunami. Keterampilan ledakan Qi dari seni bela diri tingkat Xuan sangat kuat. Qin Yun telah mengembangkan kungfu ledakan Qi sampai tingkat kecil, dan sekarang dia akan menggunakannya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan ledakan itu tak terbendung, langsung menghancurkan kekuatan batin seperti pedang es Qisue. Gelombang yang diciptakan oleh ledakan itu menderu ke arah Qisue. Tubuh Qisue terkena dampak keras oleh gelombang ledakan Qi, dia menjerit, terbang keluar, dan menabrak tembok besar di medan perang, seolah-olah ditekan ke dinding dengan kuat oleh telapak tangan raksasa yang tak terlihat. Qisue ditutupi dengan tulang yang hancur dan luka dan memar, dan dia pingsan. Seluruh tubuhnya tertanam ke dinding, dan lukanya pasti parah. Orang-orang Kekaisaran Tianqi mengambil dia dari tembok tinggi dan buru-buru membawanya untuk menyembuhkan lukanya. Orang lain di 10 besar terbawa suasana, dan kali ini lebih memalukan, dan dia dikalahkan dengan satu gerakan. Para prajurit di medan perang menyaksikan dengan gentar di hati mereka, jika mereka menghadapi gerakan ini, mereka mungkin akan terkoyak. Itu murah untukmu, selama kamu hidup, aku tidak akan melepaskannya. Qin Yun menatap Qisue yang sedang dibawa pergi, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemarahan di hatinya masih tersisa. Itu pasti keterampilan bela diri yang misterius. Anda dapat melihat bahwa pernapasan Tulong tidak begitu stabil, dapat dilihat bahwa gerakan barusan menghabiskan banyak energi. Seni bela diri tingkat misterius. Bahkan banyak keluarga besar tidak memilikinya. Keterampilan tingkat spiritual sangat berharga. Untuk membalas Qi Meilian, Qin Yun menggunakan kungfu ledakan Qi, yang juga merupakan keterampilan bela diri terkuat yang dia kuasai sejauh ini. Tulong menang, dipromosikan ke posisi kelima. Dia terus menantang Ye Chenlei, yang berada di peringkat keempat. Ye Chenlei terluka parah dalam kompetisi seni bela diri dengan Meng Feiling sebelumnya, dan dia baru saja naik ke panggung untuk berteriak dan pergi. Bab 67. Seperti yang diharapkan semua orang, Ye Chenlei tidak melawan kompetisi ini. Akibatnya, peringkat Qin Yun dipromosikan ke tempat lain, peringkat keempat. Segera setelah itu, dia menantang Mon Fering, yang berada di peringkat ketiga. Tepat ketika semua orang menantikan kontes ini, Meng Feiling menolak untuk bertarung dan langsung menyerah. Dia berkata bahwa dia ingin menjaga Tulong dalam kondisi terbaik dan menantang tempat kedua Xiao Lang. Alasannya adalah jika Tulong bisa mengalahkan Xiao Lang yang berada di peringkat kedua, dia tidak akan bisa menahan kekuatan semacam ini. Jika tidak, Tulong dan Xiao Lang pasti akan terluka setelah kompetisi seni bela diri, dan belum terlambat baginya untuk melawan. Terlebih lagi, Xiao Lang kedua mungkin kehilangan kedua sisi dalam pertarungan dengan Tulong, dan akan lebih mudah baginya untuk menantang lagi pada saat itu. Perhitungan seperti itu membuat banyak orang mengagumi kecerdasannya. Meng Yaonu, pelacur ini, benar-benar penuh perhitungan. Xiao Lang yang berada di ruang VIP sangat marah, dan dia juga sangat marah. Dia berpikir sebelumnya bahwa Meng Feiling dapat memblokir pria bertopeng itu, tetapi dia tidak menyangka pria bertopeng itu akan datang dan melawannya.
Tentu saja Meng Feiling tahu bahwa sosok bertopeng pembunuh naga itu adalah Qin Yun, jadi dia tidak akan melawannya. Dia juga sangat percaya diri dengan kekuatan Qin Yun. Setelah Qin Yun dipromosikan ke tempat ketiga, dia langsung menantang tempat kedua Xiao Lang. Sekarang, semua orang akhirnya lega, dan mereka semua menantikannya, karena kali ini akhirnya akan terjadi pertarungan. Qin Yun memenangkan 2 tantangan berturut-turut tanpa bertarung. Tapi kali ini, dia harus melawan Xiao Lang, dan itu adalah kontes yang patut dinantikan. Setelah Qin Yun mengeluarkan tantangan untuk Xiao Lang datang untuk memenuhi tantangan tersebut dalam waktu setengah jam. Di lapangan seni bela diri Qianlong, semua orang menantikannya, mendiskusikannya dengan ribut, dan sepertinya sudah mendidih. Mengenakan baju perang emas dan merah, Xiao Lang berjalan perlahan dari gerbang dengan mengendarai singa salju putih yang perkasa dalam hal momentum saja, dia sudah jauh lebih unggul dari Qin Yun. Seni bela diri tingkat ke-6 adalah yang paling banyak di Qianlong Martial Field, dan kebanyakan dari mereka merasa bahwa jika mereka menghadapi singa salju Xiao Lang, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Belum lagi, Xiao Lang yang berada di tingkat ke-6 seni bela diri juga ditambahkan. Xiao Lang memiliki 4 pembuluh darah. Itu adalah jiwa bela diri pedang platinum, kekuatannya adalah jiwa bela diri pedang dapat melepaskan energi pedang yang kuat. Setelah menyatu dengan pedang senjata setengah spiritual, itu setara dengan memiliki pedang senjata spiritual. Singa salju meraung, dan melompat ke platform kompetisi dengan Xiao Lang di punggungnya, menyebabkan platform kompetisi sedikit bergetar. Saya mendengar bahwa seorang guru dari Akademi Bela Diri tingkat Xuan datang ke sini untuk menonton pertempuran kali ini, tetapi mereka hanya bersembunyi di kegelapan. Qin Feng kalah telak, pria bertopeng itu telah menarik perhatian Akademi Bela Diri tingkat Xuan. Klub seni bela diri Qianlong diadakan untuk siswa yang masuk Akademi Bela Diri Xuanji, tapi sekarang dikacaukan oleh pria bertopeng. Tentu saja mereka ingin datang dan melihatnya. Jika Anda dapat mempertahankan posisi pertama dalam daftar Qianlong, Anda bisa mendapatkan Xuan Xinqiao. Rumput hati misterius, yang memungkinkan para prajurit untuk berlatih dan menyingkirkan sutra hati Xuan Huang yang kuat, dikatakan sebagai bahan obat misterius yang ajaib, jauh di atas ramuan. Menurut rumor yang beredar, rumput Xuanxin ditanam bersama oleh 3 sekolah bela diri tingkat Xuan, dan akan sangat merugikan jika diambil oleh orang luar. Xiao Lang duduk di singa besar seputih salju, merendahkan, menatap Qin Yun dengan wajah dingin dan arogan, dan berkata dengan senyum menghina, "Kamu harus tetap di tempat ketiga. Kamu menantangku, kamu hanya meminta masalah, jika kalah, maka hampir menjadi makanan dabai." Nada samar itu sama sekali tidak menempatkan siapapun di matanya. Semua orang mengira itu bukan apa-apa, lagi pula, dia memiliki monster tingkat 7, dan dia juga sangat berbakat. Singa salju meraung keras, dengan semburan udara dingin di tubuhnya, memperlihatkan giginya yang tajam dan menakutkan, dan matanya penuh dengan cahaya yang kejam dan ganas, seolah ingin menakuti Qin Yun. Mulai, setelah wasit berteriak, Qin Yun menunjukkan palu tempanya. Dan Xiao Lang melompat dari punggung singa, menghunus pedangnya dan menusuk. Singa salju bergegas ke samping, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menyemburkan pedang es dingin, mengenai Qin Yun. Semua orang tidak bisa menahan nafas, pedang es itu memiliki kekuatan batin. Monster tingkat ke-7, seperti seni bela diri tingkat ke-7, juga bisa melepaskan kekuatan internal. Qin Yun setara dengan 1 lawan 2, yang tidak adil sama sekali, tapi itu tidak mungkin, kebenarannya seperti ini. Pedang es yang keluar dari mulut singa salju dengan cepat menyerang, tetapi diblokir oleh Qin Yun dengan api yang membara. Dan hal yang paling menakutkan adalah tusukan pedang Xiao Lang yang tiba-tiba seolah-olah pedang manusia bergabung menjadi satu. Tenggorokan Qin Yun dikunci oleh ujung pedang, dan dia merasa jakunnya sepertinya tertahan oleh energi pedang, membuatnya sulit untuk menelan. Panik, dia mengayunkan palu tempa dengan keras, dan memukul pedang yang menusuk dari samping, menggunakan gaya petir. Namun, pedang di tangan Xiao Lang masih menusuk lurus, tanpa meleset. Pada saat ini, Qin Yun merasakan nafas kematian, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia terus melangkah mundur. Niat pedang Xiao Lang tidak goyah sama sekali, ujung pedang mengunci tenggorokan Qin Yun, dan mengikuti dengan cermat. Qin Yun mengayunkan palu tempa secara naluriah, dan itu mengenai pedang Xiao Lang dengan kilatan cahaya, mengikuti jejak api, membuat suara ledakan yang tajam. Dengan getaran tubuh pedang, gelombang energi diaduk, dan niat pedang kental Xiao Lang tersebar. Itu adalah gerakan itu,
bentuk ketiga dari Forging Dragon, bentuk Streamer. Jurus ini berfokus pada kecepatan dan dapat menghasilkan daya tembus yang kuat. Raungan singa salju keluar, dan awan kabut putih keluar dari mulutnya, menantang udara dingin yang dalam, menutupi Qin Yun. Qin Yun sangat terkejut dengan ilmu pedang Xiaolang sehingga dia lupa bahwa ada singa salju tingkat 7 di sampingnya. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, aku bukan lawannya. Dia benar-benar tidak berdaya menghadapi kekuatan menakutkan Xiaolang. Saat bertarung melawan Qin Feng sebelumnya, dia tidak pernah merasakan ketidakberdayaan seperti ini. Jika dia berada di seni bela diri tingkat ke-6, dia mungkin masih bisa bertarung. Setelah Qin Yun dihantam oleh singa salju, seluruh tubuhnya menjadi sangat dingin, dia membeku dalam es, dan dia juga terhempas oleh momentum itu. Xiaolang tiba-tiba mengeluarkan lebih dari 10 jimat api dan melemparkannya ke arah Qin Yun. Jimat api terus meledak, dan aliran api menutupi Qin Yun lapis demi lapis. Pria bertopeng itu akhirnya akan dikalahkan. Xiaolang pantas menjadi pangeran kedua Tianxiao. Jimat ajaib di tangannya harus diberikan oleh guru Tianxuan Wu Yuan, jadi dia rela membuangnya. Tepat setelah selesai berbicara, Xiaolang mengeluarkan 5 jimat guntur lagi dan melemparkannya. Dengan suara keras, beberapa petir melesat ke arah dan menabrak lautan api. Dalam sekejap, ada api dan guntur. Semua orang merasa bahwa jika Qin Yun selamat, itu akan menjadi kemenangan terbesar. Xiaolang juga merasa sangat berbahaya dalam pertarungan jarak dekat dengan Qin Yun barusan, jadi begitu dia memanfaatkan kesempatan itu, dia melemparkan jimat ajaib yang diberikan oleh para guru Akademi Tianxuan Wu sekaligus. Guntur dan api menghilang, tetapi Qin Yun masih berdiri, diselimuti api, dan pakaian kulit binatang di tubuhnya terbakar api, memancarkan semburan cahaya putih ajaib. Itu, garis tipis, pakaian kulit binatangnya diukir dengan garis tipis, dan dia dengan cepat menyembuhkan lukanya. Teriak seorang lelaki tua kaget. Pola cahaya sangat jarang, dan hanya ada di tangan beberapa kekuatan, tetapi sekarang terukir di pakaian bagi master pola yang aneh, ini hanyalah omong kosong. Cedera serius yang diderita Qin Yun barusan dengan cepat disembuhkan oleh pola cahaya. Bandingkan jimat itu denganku. Qin Yun sangat marah, dan kemudian mengeluarkan setumpuk jimat di bawah pengawasan semua orang. Semuanya terbuat dari kulit binatang, dan jumlahnya ada lusinan dengan pemeriksaan visual. Setelah Xiaolang melihatnya, kulitnya berubah drastis, dia terkejut di dalam hatinya, dan buru-buru menggunakan energi internalnya untuk melawan. Qin Yun melemparkan tumpukan jimat kulit binatang, seperti kertas robek, menutupi Xiaolang dan Snow Lion. Api meletus gelombang demi gelombang, seperti api penyucian. Setelah guru Akademi Tianxuan Wu melihatnya, dia terkejut dan cemas. Tak satu pun dari mereka yang berani melompat ke atas panggung karena Duan Gan ada di dekatnya. Duan Gan tidak menyakiti Qin Zhengfeng sebelumnya, jadi dia memberi mereka wajah. Bab 68. Platform kompetisi nomor 1 sangat besar, tetapi sekarang sebagian besar tertutup api. Seluruh bidang seni bela diri Qianlong juga menjadi sangat panas. Semua orang menatap api itu dengan saksama, menunggu Xiaolang keluar. Namun, pada saat ini, Qin Yun mengeluarkan setumpuk besar pola roh kulit binatang dan membuangnya. Apakah jimat orang ini berasal dari angin? Itu diambil dengan sia-sia. Bahkan jika itu diambil dengan sia-sia, aku enggan menggunakannya seperti ini. Bahkan jika itu adalah jimat kulit binatang tingkat rendah, itu masih membutuhkan 7 atau 800 koin kristal, kan? Dan itu tak ternilai harganya, jadi tidak mudah untuk membeli. Ada sekitar 80 kartu, dan nilainya 100.000 koin kristal. Untuk menang, pria bertopeng menghabiskan banyak uang. Jimat ajaib yang dilemparkan oleh Qin Yun meletus dalam ledakan petir dan badai, terus-menerus mengguncang semua orang, dan mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Raungan binatang itu keluar, dan singa salju tiba-tiba keluar dari api. Orang-orang kekaisaran Tianxiao tiba-tiba merasa lega. Terlihat bahwa Xiaolang dan Snow Lion mengenakan baju besi yang bagus. Singa salju sangat kuat karena dapat menahan begitu banyak serangan jimat api. Ia keluar dari api dan bergegas menuju Qin Yun dengan gila. Tiba-tiba, tubuh agung singa salju memuntahkan udara dingin keemasan pucat, yang berarti bahwa jiwa bela diri singa salju adalah peringkat emas, yang dapat dianggap sebagai jiwa bela diri tingkat sangat tinggi. Serangan singa salju sangat kuat, jimat api dalam jumlah besar tidak menyebabkan kerusakan apapun, namun mampu menahan Xiaolang. Qin Yun memandang singa salju yang bergegas ke arahnya, dan terkejut di dalam hatinya,
ini adalah monster dari peringkat ke-7, dan saya hanya berada di tingkat ke-5 dari alam tubuh bela diri, dan saya bahkan belum mengolahnya. Sutra Hati. Ada perbedaan besar dalam kekuatan. Aku tidak boleh menghadapi binatang buas ini secara langsung. Pada saat itu, dia segera membuat keputusan dan melemparkan sejumlah besar jimat kulit binatang, termasuk jimat petir dan api, semuanya ke singa salju, setidaknya 50 di antaranya. Potongan api besar bergulung seperti awan, dan ular listrik yang menari membuka gigi dan cakarnya, menutupi singa salju yang mengancam. Semua orang melihat bahwa dia melempar jimat petir dan jimat api dengan liar, dan hati mereka melonjak lagi, ini benar-benar sangat hilang. Pastikan untuk membunuh binatang ini terlebih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengalahkan Xiao Lang sama sekali. Ekspresi Qin Yun serius, dia tidak berani masuk ketika dia melihat api menari dengan kabel listrik. Orang-orang dari Kekaisaran Tianxiao dan Akademi Bela Diri Xuanji sangat tenang, karena mereka tahu kekuatan singa salju. Setelah beberapa saat, terdengar raungan binatang buas lainnya, dan singa salju itu berlari keluar. Qin Yun mundur beberapa langkah, merasa sangat berat, kekuatan monster tingkat ke-7 membuatnya merasa tidak berdaya. Dia melemparkan begitu banyak jimat, tapi singa salju itu masih kuat. Kecepatan singa salju berlari lebih lambat dari sebelumnya, menunjukkan bahwa dia baru saja terluka. Ketika semua orang melihat Qin Yun mengertakkan gigi dan wajahnya serius, mereka tahu bahwa jimat kulit binatang di tangannya telah dibuang. Seseorang dengan seni bela diri tingkat ke-5, menghadapi monster tingkat ke-7, dapat bertahan sampai sekarang, dan dia cukup bangga. Ini terlalu tidak adil. Monster Xiao Lang sangat kuat sehingga dia bisa menang tanpa bertarung. Pria bertopeng itu akan mengaku kalah, dia pasti sangat sadar akan situasinya. Tepat ketika semua orang sedang menunggu Qin Yun mengaku kalah, dia tiba-tiba memukulnya. Tiba-tiba, kabel listrik melintas di pergelangan tangan Qin Yun. Gelang Thunder Rune diaktifkan, dan ular listrik tebal melompat ke arah singa salju yang berlari lebih dari 10 meter. Kepala singa salju itu dipukul, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Qin Yun menahan napas, dan merasa lega, mengira dia telah berhasil, tetapi tanpa diduga, singa salju meraung lagi, dan menyerbu lebih gila lagi. Singa salju dipukuli ke tanah dengan luka dan memar di sekujur tubuhnya, dan kepalanya hancur berkeping-keping, yang membuatnya semakin gila dan meletus dengan sifat binatang yang lebih ganas. Ayo lagi, Qin Yun tidak punya pilihan selain menggunakan gelang Thunder Rune lainnya. Kepala singa salju dipukul lagi dan akhirnya jatuh. Qin Yun melangkah mendekat, mengayunkan palu godam pada saat yang sama, dan melakukan bentuk petir, dan bentuk mengejutkan, di antara 6 bentuk naga penempaan, dan melakukan 2 bentuk dalam sekejap mata. Dengan serangan yang begitu cepat, keganasannya tetap tidak berkurang, dan menghantam kepala singa salju dengan keras, mengeluarkan suara ledakan. Kepala singa salju yang besar segera hancur, berubah menjadi banyak api dan cipratan. Singa salju sudah mati, kepala hancur, dan tubuh terbakar dengan api. Semua orang melihat api ganas di singa salju dan menjadi panik. Dengan kultivasi seni bela diri tingkat 5, dia benar-benar membunuh monster tingkat 7, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara kerumunan, Yang Xiyue, yang mengenakan topeng, tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Meng Feiling, yang berada di ruang VIP, tersenyum begitu banyak sehingga matanya yang mengedip tidak bisa dibuka. Beberapa wasit tua yang hadir tergerak, dan guru dari Akademi Bela Diri Xuanji juga memiliki wajah yang penuh ketidakpercayaan. Para tetua kerajaan Tianxiao terkejut dan marah. Singa salju telah dijinakkan selama bertahun-tahun dan menginvestasikan banyak sumber daya untuk menjadi sangat kuat, tetapi sekarang telah dibunuh oleh seseorang, yang merupakan kerugian besar. Apakah dia sudah menggunakan semua peralatannya? Meski begitu, sangat berharga untuk memenangkan monster level ke-7. Itu benar, barang-barang dari pria bertopeng itu bernilai 150.000 hingga 150.000 yuan, tetapi harga mayat monster tingkat ke-7 lebih dari 500.000 yuan, atau bahkan lebih tinggi. Sayang sekali dia tidak bisa mengambil tubuh singa salju. Pria itu baru saja selesai berbicara ketika dia melihat Qin Yun memasukkan tubuh singa salju ke dalam perangkat penyimpanan spiritual. Semua orang tertegun sejenak, dan segera menatap orang tua di Kekaisaran Tianxiao, hanya untuk melihat bahwa wajah mereka membiru karena marah. Pria bertopeng, serahkan tubuh singa salju. Itu milik Kekaisaran Tianxiao kita. Mencuri barang dari Kekaisaran Tianxiao kita akan memiliki konsekuensi serius.
Beberapa orang tua dari Kekaisaran Sky Xiao berteriak dan berteriak, geram. Qin Yun tidak peduli dengan mereka, tetapi melihat api di panggung kompetisi, Xiao Lang masih ada di dalam. Jika kamu membunuh hewan peliharaanku, kamu harus dikubur bersamanya. Raungan Xiao Lang tiba-tiba datang dari api. Tubuh Xiao Lang bersinar dengan cahaya keemasan, dan baju perang merah keemasannya bisa menahan serangan sejumlah besar jimat api dan guntur. Dia keluar setelah api melemah karena dia menyalurkan energi internalnya ke dalam armor untuk menahan api yang begitu kuat, ini setidaknya armor roh tingkat rendah. Melihat Xiao Lang penuh energi dan tidak terluka, Qin Yun tidak bisa menahan cemberut. Pedang marah Xiao Lang tiba-tiba menusuk. Dalam momentum pedang yang menakutkan, aura pembunuh membara, dan nyanyian pedang Weng Ming seperti suara kematian, membuat Qin Yun jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Bahkan orang-orang di sekitar panggung seni bela diri dapat merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini, apalagi Qin Yun. Bab 69. Qin Yun hanya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, yang disebabkan oleh tekanan mentalnya. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan pedang Xiao Lang terlalu menakutkan, dapat secara langsung memengaruhi jiwa. Dia menggigit ujung lidahnya, membiarkan rasa sakit membangunkannya, dan nyaris menghindari pedang. Potensi pedang Xiao Lang dapat memengaruhi jiwaku, aku harus menjaga pikiranku tetap jernih dan tidak terpengaruh lagi, kalau tidak aku akan mati. Setelah Qin Yun menghindari pedang, dia berkeringat dingin. Saat dia menghela nafas lega, pedang Xiao Lang mengejarnya dengan ganas, menebas lehernya, mengeluarkan embusan angin jahat. Melihat Xiao Lang akan berhasil, dia melihat Qin Yunju dan kemudian bersandar, dan menghindarinya dengan cara yang berbahaya. Qin Yun merasakan sedikit sakit di lehernya, dan noda darah terpotong oleh energi pedang, dan tenggorokannya hampir terpotong. Xiao Lang berteriak dengan marah, dan mengeluarkan semburan aura yang kuat. Wu Jian terus menyerang Qin Yun, selalu mencapai titik vital. Selama dia tertusuk pedang, dia pasti akan terluka parah. Qin Yun hanya bisa mengelak sekarang. Ilmu pedang Xiao Lang terlalu cepat dan misterius, bahkan jika Qin Yun menggunakan palu tempa untuk memblokirnya, itu tidak akan berguna, dan dia mungkin akan terkena karenanya. Dalam ilmu pedang, ada jurus untuk menghadapi serangan dari berbagai senjata. Terkadang juga bisa digunakan untuk counter kill saat yang lain menyerang. Oleh karena itu, Qin Yun tidak akan menyerang jika dia tidak sepenuhnya yakin. Pria bertopeng, jangan mengelak, lebih baik kau putus denganku, kalau tidak kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Aku bisa melihat bahwa kau peduli pada jalan kecil Qi Meilian ini. Jika kamu tidak putus denganku, aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Hahaha, Xiao Lang dengan muram tersenyum pada Qin Yun dengan suara rendah sambil terus menusuk pedangnya. Tujuannya adalah untuk dengan sengaja merangsang Qin Yun untuk melawan, sehingga dia bisa melawan dengan ilmu pedang. Ketika Qin Yun mendengar kata-kata ini, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam hatinya. Qi Meilian sangat menyedihkan, namun Xiao Lang peduli padanya. Dia tidak pernah meragukan kata-kata Xiao Lang, orang seperti ini bisa melakukan apa saja. Dia tidak bersalah. Suara serak Qin Yun. Jadi apa? Dia hanya pelacur kecil, membunuhnya seperti membunuh seekor ayam. Xiao Lang berkata dengan seringai rendah, tapi, Kisue berjanji padaku bahwa dia akan menemukan cara untuk memberikan pelacur kecil ini untuk aku nikmati. Mendengar kata-kata ini, Qin Yun tercengang karena marah, dan ditusuk ke dada kanan oleh pedang Xiao Lang. Xiao Lang berhasil, dan semua orang membuat suara keras. Yang Si Yue diam-diam mengerutkan kening, dia bisa melihat ada yang salah dengan Qin Yun, karena itu bisa dihindari sepenuhnya. Haha, kamu pandai besi yang malang. Xiao Lang tertawa keras dan berkata, sangat konyol bahwa kamu terganggu oleh Qi Meilian, seorang pelayan rendahan, dan menghancurkan hidupmu sendiri. Itu hanya seorang pelayan rendahan, lalu kenapa? Semua orang tiba-tiba menyadari, mereka semua mengerti mengapa Qin Yun tidak bisa menghindari pedang tadi, ternyata dia terganggu oleh kata-kata. Meskipun Xiao Lang terlalu tercela, kurangnya tekad Qin Yun juga merupakan tabu besar dalam kompetisi seni bela diri, ini hanya bisa disalahkan atas kelalaiannya. Xiao Lang, yang sedang tertawa, ingin mencabut pedangnya, tetapi menemukan bahwa pedang itu dipegang erat oleh tangan Qin Yun. Terkejut di dalam hatinya, dia menatap mata Qin Yun, dan tawanya tiba-tiba berhenti. Mata Qin Yun benar-benar hitam pekat, dan bagian putih matanya tidak terlihat, seperti jiwa bela diri yang mengejutkan yang dia bangun, itu sangat hitam. Meilian kecil sangat lugu dan sederhana,
saya tidak berpikir Anda akan membiarkan sesuatu yang lebih rendah dari binatang buas untuk menajiskannya. Qin Yun meraung. Dengan lambaian palu tempa di tangannya, dia menyerang dengan gaya cahaya mengalir, menyiratkan kekuatan kejut yang gila. Palu tempa secepat aliran cahaya, mengenai dagu Xiaolang, memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan. Xiaolang berlari di sekujur tubuhnya karena rasa sakit yang hebat, melepaskan gagang pedangnya, dan terbang keluar. Jika hanya kekuatan internal api yang memukulnya, dengan basis kultivasi Xiaolang, kekuatan internal yang beredar di bawah kulit pasti akan mampu menahan pukulan ini. Namun, apa yang dikirim Qin Yun adalah kekuatan internal yang mengejutkan, yang secara langsung menghancurkan kekuatan internal di bawah kulit Xiaolang, menembus pertahanan. Mulut Xiaolang hancur, dan dia terbang keluar. Qin Yun mengejarnya seperti kilat, meraih kaki Xiaolang, menyeretnya dan melemparkannya ke tanah. Palu tempa berayun, dan ketika jatuh, itu seperti guntur. Gaya yang mengejutkan, seperti halilintar. Palu tempa membuat ledakan dan mengenai punggung Xiaolang. Kekuatan getar mengalir ke tubuh Xiaolang, dan kekuatan getar menyebar seperti riak di tubuhnya, menghancurkan semua tulang dan mengeluarkan suara berderak. Mendengar tulang hancur seperti petasan, kulit kepala semua orang di sekitar panggung kompetisi mati rasa dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jeritan sengsara Xiaolang bergema di Qianlong Martial Field, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah itu, Qin Yun dengan cepat memukul palu lainnya. Gaya menghancurkan seperti guntur dan guntur. Gelombang udara dikirim dari udara, menutupi seluruh tubuh Xiaolang, merobek semua meridian di tubuhnya. Xiaolang berteriak dan mematahkan tenggorokannya, matanya merah, penuh kebencian dan ketakutan. Dia sangat tidak mau, dia adalah prajurit tingkat 6 yang agung, dan singa salju adalah monster tingkat 7, namun dia dikalahkan oleh pria bertopeng dengan roh bela diri tingkat 5. Qin Yun mengayunkan palu tempa dan hendak memukulnya, tetapi merasakan sakit di dadanya, dan ingat bahwa dia baru saja ditusuk. Dia segera mencabut pedang yang telah menembus dadanya, lalu menikam Xiaolang dengan pedang itu. Pada saat ini, beberapa lelaki tua dari Kekaisaran Tianxiao dan para guru dari 2 sekolah seni bela diri tingkat Xuan semuanya bergegas. Duan Gan juga terbang dari ruang VIP di kejauhan. Dengan raungan keras, Qin Yun mendaratkan palu terakhir, memukul Xiaolang ke batu bata tebal, darahnya sangat berdarah sehingga terlalu mengerikan untuk dilihat. Duan Gan datang ke depan Qin Yun dan mengumumkan dengan lantang, Qin Yun menang dan dipromosikan ke posisi kedua. Setelah berbicara, dia buru-buru memeluk Qin Yun yang jatuh, menghela nafas, dan membawa Qin Yun pergi. Duan Gan berani menyerang Pangeran Tianqin sebelumnya, tapi dia ragu karena tidak bisa menyerang guru Akademi Bela Diri Xuanji. Xiaolang terluka sangat parah bahkan dengan ramuan itu, butuh beberapa tahun atau bahkan 10 tahun untuk sembuh, jadi dia dianggap hancur. Bagi banyak petarung di seni bela diri tingkat ke-6, kompetisi ini hanya bisa dikatakan mengejutkan. Xiaolang dan Qin Yun tidak lagi berada di arena, tetapi semua orang tidak naik, mereka melihat arena yang rusak dan berbicara tentang pertempuran barusan. Kompetisi seni bela diri pria bertopeng selalu mengejutkan, banyak orang berharap dia menjadi lebih baik, dan kemudian menantang Xiao Yuemei nomor 1. Pertandingan ini benar-benar merugikan kedua belah pihak. Xiaolang ketiga tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, dan Meng Feiling keempat sangat kuat, selanjutnya dia pasti akan menantang Xiaolang untuk menaikkan peringkatnya. Setiap orang harus memuji di atas strateginya yang bagus. Ketika Qin Yun menantangnya, dia langsung mengakui kekalahan dan meminta Qin Yun untuk menantang Xiaolang. Sekarang, Xiaolang dan Qin Yun sama-sama terluka, dan dia, yang awalnya keempat, dapat dengan mudah naik ke posisi ketiga, atau bahkan kedua. Qin Yun dikirim kembali ke Hall of Strain Patterns oleh Duan Gan, dia ditusuk dengan pedang, meskipun dia mengeluarkan banyak darah, itu tidak banyak berpengaruh. Dia berendam di kolam Tianxi selama 10 hari sebelumnya, ditambah dengan seringnya menggunakan kekuatan jiwa darah, yang menyebabkan darahnya menjadi marah. Selama pendarahannya berhenti dan Anda diberi makan, Anda bisa pulih dengan cepat. Hal yang lebih merepotkan adalah energi pedang yang masuk ke tubuhnya, yang si Yue butuh 2 hari untuk memaksa semua energi pedang keluar. Selama 2 hari ini, Meng Feiling menantang Xiaolang. Xiaolang tidak bisa bangun karena cedera seriusnya, jadi dia harus mundur dari Asosiasi Seni Bela Diri Qianlong. Yang mengejutkan banyak orang, Meng Feiling tidak menantang pria bertopeng kedua. Terlebih lagi, Qin Feng, yang dikalahkan oleh Qin Yun sebelumnya,
pulih dengan luar biasa dari luka-lukanya, dan bahkan berhasil menyusul. Qi Xue, Ye Chenlei, dan Xiao Lang yang berada di atasnya tidak berdaya untuk bertarung, dan mereka hanya bisa abstain saat bertemu dengannya. Dan yang lainnya tidak berani masuk 10 besar, lagi pula, di antara 10 besar, setiap orang memiliki latar belakang yang dalam, jadi mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Meskipun orang bertopeng tidak memiliki latar belakang, mereka semua kuat dan ganas, bahkan karakter seperti Xiao Lang telah gagal total. Bab 70. Duan Gan datang ke kamar Qin Yun dan merasa lega setelah melihat kulitnya membaik. Dia berjalan ke samping tempat tidur Qin Yun dan berkata, "Baru saja, 3 pejabat tinggi dari Akademi Bela Diri tingkat Xuan bertanya kepadaku tentang latar belakangmu, tapi aku tidak memberi tahu mereka. Bukan kebetulan, cedera Ye Chenlei dan Qi Xue sangat cepat. Dapat dipulihkan, dan akan ada banyak perlengkapan dan jimat." Qin Yun berjalan turun dari tempat tidur, mengerutkan kening, "Saya harus menantang Xiao Yuemei dengan cepat. Selama saya mengalahkannya, akan sulit bagi orang-orang di bawah untuk datang." Di samping Yang Xiyue berkata, "Awalnya, klub seni bela diri Qianlong adalah akademi seni bela diri tingkat Xuan, dan biarkan mahasiswa baru mereka bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih kuat. Saya tidak berharap untuk menyakiti banyak orang sekarang. Izinkan saya memberitahu Anda, mengapa ada begitu banyak orang yang diterima di Akademi Bela Diri tingkat Xuan. Tampaknya sebagian besar siswa telah menandatangani perjanjian dengan Akademi Bela Diri tingkat Xuan. Sekarang, untuk mencegah Anda mendapatkan Dragon Heart Grace, kamu telah menghabiskan banyak uang. Baik Qi Xue dan Ye Chenlei terluka parah, dan mereka harus menggunakan pil yang sangat mahal untuk pulih dalam waktu singkat." Duan Gan membelai janggutnya, dan berkata dengan senyum panjang, "Aku tidak menyangka Qin Yun begitu kuat. Qin Yun, kamu bisa tetap di tempat kedua. Meng Feiling adalah temanmu, dan dia pasti akan melakukannya, membantu Anda memblokir yang berikutnya, orang." Qin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xuan Xinqiao sangat penting bagiku, aku ingin menantang Xiao Yuemei, dan lihat apakah aku bisa mengalahkannya." Melihat tekad kuat Qin Yun, Duan Gan tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia bertanya, "Apakah kamu ingin menyempurnakan jimat? Aku bisa memberimu kulit binatang." Qin Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Xiao Yuemei sangat berbakat, dan dengan pelajaran Xiao Lang, dia pasti akan melindungiku dalam segala aspek. Dia mengeluarkan palu tempa dan mencengkeramnya dengan erat, kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri." Duan Gan mengangguk, dan berkata, "Jangan terlalu memaksakannya, perlakukan saja sebagai pengalaman." Yang Xiyue mengirim Duan Gan keluar, lalu menutup pintu, terlihat sangat hati-hati. Dia bertanya dengan lembut, "Qin Yun, kompetisi seni bela diri kamu dan Xiao Lang telah mengungkap kekuatan internalmu yang mengejutkan, kan?" Qin Yun sedikit mengangguk. Yang Xiyue telah melihatnya sebelumnya, dan hanya ingin memastikannya, mengatakan, "Xiao Lang tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu, tetapi begitu dia bangun, dia pasti akan mengetahui rahasianya. Kau tidak perlu khawatir. Bahkan jika Anda diekspos, tidak apa-apa, paling banyak, Ratu dan kelompok yang akan berurusan dengan Anda lebih parah, sebaiknya Anda melangkah ke seni bela diri tingkat ke-6 sesegera mungkin, dan masuk ke Xingxuan Wuyuan sesegera mungkin, sehingga akan lebih aman di dalam." Qin Yun mengangguk. Banyak orang merasa aneh bahwa Meng Feiling tidak terus menantang pria bertopeng yang terluka itu, tetapi sebenarnya karena dia ingin menghilangkan tekanan Qin Yun. Ini mampu menghentikan cedera Qin Feng, Ye Chenlei dan Qi Xue. 2 hari kemudian, luka Qin Yun benar-benar sembuh, jadi dia datang ke Qianlong Martial Field dan mengumumkan bahwa dia akan menantang Xiao Yuemei. Tidak perlu mempertanyakan kekuatan Xiao Yuemei, konon setiap kali dia bertanding, dia tidak perlu menggunakan jurus ketiga untuk menang. Begitu Qin Yun mengeluarkan tantangan, Xiao Yuemei setuju bahwa dia akan datang ke tantangan dalam waktu 1 jam. Setelah mendengar berita itu, Qin Feng dan yang lainnya yang telah pulih bergegas ke lapangan bela diri Qianlong satu persatu. Bahkan Qin Zhengfeng dan Qin Tianyi datang. Sebagian besar murid dari keluarga terkenal di Kekaisaran Tianqin berani datang ke sini dengan tergesa-gesa. Alasan utamanya adalah setelah Xiao Lang terluka parah oleh pria bertopeng itu, hal itu menyebabkan keributan besar. Dan kali ini, itu akan menjadi kontes antara pria bertopeng dan Xiao Yuemei. Qin Yun berdiri di panggung kompetisi, melihat ke bawah, dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Yan Yun, Wei Xuankun, Yuan Yanying, Jiang Lang yang memiliki roh sonik legendaris, dan lain-lain.
Banyak guru dan murid Hualing Wuyuan ada di sini. Banyak veteran dari Kekaisaran Tianqin juga datang, dan mereka semua datang untuk mendukung Xiao Yuemei. Kakak perempuan Xiao Yuemei adalah putri masa depan Tianqin, jadi mereka harus datang. Banyak tokoh besar berkumpul di tempat kejadian, yang sangat langka. Kompetisi ini sangat mengasyikkan. Pria bertopeng dengan seni bela diri tingkat kelima telah membuat langkah besar sepanjang jalan, dan para jenius dengan bakat luar biasa semuanya telah dikalahkan olehnya. Bakat Xiao Yuemei jauh lebih tinggi dari Xiao Lang, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Dia seharusnya bisa mengakhiri kemenangan beruntun pria bertopeng itu. Semangat bela diri Xiao Yuemei sangat misterius. Tidak ada yang mengetahuinya. Seharusnya sangat kuat. Selain itu, dia baru berusia 14 tahun dan memiliki roh bela diri tingkat 6. Xiao Yuemei ada di sini. Tiba-tiba ada yang berteriak, mereka yang sedang berdiskusi, langsung diam. Mereka melihat sekeliling, dan langsung melihat seorang gadis muda berjalan perlahan, mengenakan tunik putih ketat, dengan topeng abu-abu di wajahnya. Xiao Yuemei telah memakai topeng sepanjang waktu, dan semua orang tidak asing dengan itu. Tapi kali ini, semua orang sangat kecewa. Semua orang mengira dia akan melepas topengnya untuk adegan sebesar itu dan menarik begitu banyak perhatian. Yang lebih lucu lagi, ini akan menjadi kontes antara dua pria bertopeng. Hanya saja identitas laki-laki bertopeng sangat misterius, sedangkan perempuan bertopeng adalah Putri Yuemei yang terkenal. Saat Xiao Yuemei berjalan, tembakan besar dari negara-negara Tian Xiao dan Tianqin semua menyambutnya satu demi satu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan tidak memandangnya, dan tidak menunjukkan wajah sama sekali, yang membuat tembakan besar itu sedikit malu. Qin Zhengfeng juga pergi untuk menyambutnya, tapi dia sangat kedinginan seolah dia tidak melihatnya. Tidak apa-apa untuk yang lain, tapi Qin Zhengfeng adalah putra mahkota Tianqin, tapi dia tidak menganggapnya serius. Qin Zhengfeng hanya bisa tertawa beberapa kali karena malu, tetapi diam-diam marah di dalam hatinya. Xiao Yuemei akhirnya melangkah ke atas panggung, menghadap Qin Yun dengan jarak 50 meter. Sekarang Qin Yun sangat dekat dengan Xiao Yuemei, dia sangat terkejut. Karena dia tidak bisa merasakan napas Xiao Yuemei, tidak ada fluktuasi energi batinnya. Matanya yang indah juga tak tergoyahkan, dan dia tidak bisa melihat fluktuasi emosi dalam dirinya. Qin Yun diam-diam menarik napas dalam-dalam, seorang gadis yang baru berusia 14 tahun memiliki mata yang begitu dalam, yang membuat orang merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Dia adalah kepala yang lebih pendek dari Xiao Yuelan, matanya sangat mirip dengan Xiao Yuelan. Seperti yang diharapkan dari saudara perempuannya, dia hanya tidak tahu seperti apa rupanya. Qin Yun menatap mata itu dan memikirkan hal-hal lain untuk menenangkan diri. Dia menghibur dirinya sendiri, bahkan jika dia kalah, tidak apa-apa, dia masih yang paling terkenal di turnamen seni bela diri Qianlong ini. Dengan kultivasinya pada seni bela diri tingkat kelima, tidak ada yang akan menertawakannya, hanya menghormatinya. Dalam kompetisi ini, ada begitu banyak tokoh besar yang mendukung Xiao Yuemei, semua orang mengira dia mendapatkan senjata roh penyimpanan dan banyak pesona yang kuat. Karena dia sekarang dengan tangan kosong dan memakai celana ketat, tidak mungkin dia menyembunyikan senjata spiritual dan jimat di tubuhnya. Oleh karena itu, semua orang semakin percaya bahwa Xiao Yuemei pasti akan menang, dan hanya sejumlah besar peralatan dan jimat yang dapat menekan lawan. Qin Yun menutup matanya, mengepalkan tinjunya, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk melawan kontes ini. Begitu wasit berteriak, Qin Yun tiba-tiba membuka matanya, dan hendak menyerang, tetapi melihat bayangan putih berkelap-kelip di depannya. Xiao Yuemei melompat 40 meter dalam sekejap, lalu mengangkat tinjunya untuk menyerang. Dengan kecepatan seperti itu, tidak hanya wajah Qin Yun yang berubah drastis saat dia ketakutan, tetapi juga banyak tetua dengan 7 atau 8 tingkat seni bela diri di bawah semuanya tergerak. Setelah Xiao Yuemei datang, dia benar-benar menggunakan tinju giok halus itu untuk memukul Qin Yun. Semua orang terkejut lagi, karena dia akan bertanding dengan tangan kosong dan tidak menggunakan senjata spiritual. Ketika Xiao Yuemei berada beberapa meter dari Qin Yun, dia mendorong tinju gioknya dengan ringan, tetapi tidak ada aliran udara sama sekali, dan kekuatan aneh mengalir deras. Bersambung.